Sebagai ketua konsorsium MC, memang kami sudah mengikuti beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Diknas, dan itu bermula dari SKKNI, gitu ya, yang memang mengatur atau membuat basic ya, dari penyelenggaraan sebuah pendidikan dalam berbagai bidang, diantaranya adalah MC. Pada awalnya memang kita sama sekali tidak bisa membayangkan apa sih yang akan kami dapatkan dari workshop seperti ini, karena meskipun MC itu adalah satu profesi yang mandiri dan individual. Jadi maksudnya di sini dia bisa menjalankan profesinya tanpa harus apply kemana-mana. Kemudian dia juga secara pribadi dia bisa tetap menjalankan profesi itu tanpa tergantung siapa-siapa. Tetapi sebetulnya pendidikan tentang MC itu belum standar, gitu. Ada sementara penyelenggara kursus yang mengatakan bahwa ini adalah kursus MC. Tapi kemudian ketika kita melihat kurikulumnya, loh kok masih jauh gitu dari hal-hal yang bisa menunjang profesi itu sendiri dalam menjalankan tugasnya. Sehingga sebetulnya belum bisa dikatakan sebagai pendidikan tentang MC, belum bisa, karena justru hal-hal yang khusus yang dibutuhkan oleh seorang MC tidak diajarkan di situ. Jadi selama ini memang ada beberapa perbedaan dalam penyelenggaraan yang tidak hanya dalam kurikulum tetapi juga dalam sistem mengajar, gitu ya. Mungkin karena para pengajar itu tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengajarkan teknik-teknik sampai dengan teknik-tekniknya, maka praktek yang diadakan pun begitu sederhana. Padahal sebetulnya MC itu meskipun dia satu profesi yang mandiri dan individual, tapi ada aturan-aturan mainnya. Misalnya seperti penggunaan bahasanya, bukan seperti penggunaan bahasa yang biasa kita pakai untuk berdialog, berkomunikasi sehari-hari, bukan. Selain itu juga ada etika protokol yang itu bahkan dibuat oleh pemerintah, sudah diundang-undangkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 87, dan bahkan sudah dikepreskan juga. Jadi sebetulnya itu kan sudah baku ya, diterbitkan oleh Sekretariat Negara, jadi sudah baku. Nah, MC sebagai pemandu acara dia harus menguasai itu. Tapi banyak pelatihan dan kursus itu yang tidak menyentuh itu, gitu. Padahal mau tidak mau semua acara yang diselenggarakan itu harus menganut atau mempergunakan etika protokoler. Lagi itu sebagai ada yang mau ditanya Pak Anton tutup acara kita. Oke. Ya. Apa yang didapat dari kegiatan? Setelah saya mengetahui tentang KKN ini, saya setuju sekali, sebab ada persamaan nanti dengan adanya SKKN ini, maka semua pendidikan dan pelatihan atau kursus tentang MC itu akan punya standar kurikulum yang sama, sehingga setiap penyelenggara kursus dimanapun juga dia berada, dia akan mengajarkan hal yang sama, dan itu dapat berimbas pada timbulnya atau munculnya
profesi-profesi MC yang betul-betul qualified dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dan secara tidak langsung ke depannya, maka semua penyelenggaraan acara yang ada di Indonesia ini akan diselenggarakan dengan aturan yang sama, dan tentu saja itu akan membuat acara-acara berlangsung dengan lebih lancar. Kemudian harapan dari program ini ke depannya dulu. Saya berharap ini betul-betul dituntaskan. Jadi betul-betul sampai disosialisasikan ke daerah, sehingga apa yang kita buat sekarang ini betul-betul akan dianut oleh semua penyelenggara kursus di daerah, sehingga ya harapan bahwa itu kemudian akan mempengaruhi semua penyelenggaraan acara di Indonesia akan berhasil gitu. Terima kasih, Grace, atas Ya.